Duh, mana sih nih si John? Malah acara biasa udah mau mulai lagi. Duh, teleponnya juga nggak diangkat. Aduh Gre, sorry ya, terlambat. Aduh, kereta aku tadi bocor, jadi aku kesini naik angkot. Aduh, capek lagi. Tapi kita belum terlambat kan? Baik kali pun alasanmu. Ini acara udah mau mulai loh. Keretamu pun nggak ada. Terus kita mau naik apa? Ya, namanya juga ban bocor. Siapa yang tahu ya kan? Em, oh, gimana kalau kita naik becak biasa aja? Ya? Makasih ya Pak. Oke. Akhirnya Grace sampai juga kita di acara Bea Cukai Awards kali ini. Dan nih, masih sempat dan nggak telat. Untung tadi kita ketemu sama Becak BSA tadi tuh di jalan tuh. Untung tadi ada becak BSA yang nganterin kita, jadi kita nggak perlu telat datang ke sini, John. Benar banget. Nah ini kita udah di sini, acaranya mau mulai, Gre. Tapi sebelum itu, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang bergabung bersama kita kali ini untuk menyesuaikan format namanya seperti yang sudah disampaikan oleh panitia, yaitu dengan nama underscore asal instansi. Nanti panitia coba dibantu di kolom komentar untuk format namanya. Berikutnya, kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti acara kita dari awal hingga selesai, Gre, dengan cara tetap terhubung melalui on cam atau menyalakan kameranya. Untuk mendukung acara ini juga, Gre, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan virtual background atau latar belakang selama acara ini berlangsung yang juga disediakan oleh panitia melalui link yang ada di kolom komentar. Nanti panitia akan coba bantu kirimkan linknya. Bapak Ibu bisa buka linknya, download virtual backgroundnya, dan sematkan pada layar Bapak Ibu sekalian. Gimana, Gre? Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung buka acaranya? Siap. Oke. Selamat datang di acara Bea Cukai Siantar Awards 2025. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Bapak Sugeng Aprianto, yang kami hormati seluruh pimpinan Kemenkiuan di lingkungan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Utara, dan juga seluruh stakeholder yang kami banggakan.
Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, meskipun ada yang berbeda dari acara Bea Cukai Siantar Awards pada tahun ini, karena kita hadirkan secara daring, namun besar harapan kami kiranya tidak mengurangi semangat dan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti acara ini hingga selesai nantinya. Benar banget Grace, seperti ada peribahasa nih pernah bilang meskipun jauh di mata, Namun tetap dekat di hati ya John. yep benar banget. Baik Bapak Ibu mengawali acara pada hari ini dan agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebagai bukti bakti terhadap negeri kita tercinta, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang hadirin untuk bangkit berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, horas, horas. Yang kami hormati
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara atau yang mewakili, Bapak Ibu para pimpinan instansi Kemenku 1 di wilayah kerja Kota Pematang Siantar, para pimpinan pemerintah daerah di wilayah kerja Bea Cukai Pematang Siantar, dan yang kami banggakan para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha yang menjadi stakeholder di wilayah kerja Bea Cukai Pematang Siantar, serta seluruh hadirin yang hadir pada gelaran Bea Cukai Siantar Award 2025 ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita dapat berjumpa meskipun secara online. Namun tidak menyurutkan semangat kita untuk saling sinergi dan meningkatkan koordinasi satu sama lain. Bea Cukai Siantar Award atau BSA sejatinya merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada para stakeholder di wilayah Bea dan Cukai Pematang Siantar atas kontribusi dan kinerjanya dalam mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai, baik dari sisi penerimaan negara maupun dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan pengawasan yang Bea Cukai Pematang Siantar lakukan. Tahun ini terdapat beberapa kategori yang berbeda dari tahun sebelumnya, yang nantinya akan dibacakan tentunya oleh para pembaca nominasi. Semoga ini dapat menjadi semangat baru bagi para pengguna jasa untuk terus menjadi yang terbaik dan selalu berbenah menjadi yang lebih baik lagi. Melalui kegiatan ini juga kiranya dapat menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua, karena tanpa sinergi tentulah setiap tujuan kita bersama tidaklah akan dapat tercapai. Koordinasi, komunikasi harus terus kita bangun secara intensif. Kita singkirkan ego sektoral demi mewujudkan kemajuan dan kemakmuran negara. Bea Cukai Pematang Siantar hingga akhir tahun 2024 berhasil menorehkan capaian kinerja yang baik, antara lain dengan tercapainya penerimaan bea masuk dan cukai sebesar 100%, dengan total penerimaan negara yang berhasil dihimpun lebih dari 400 miliar rupiah. Di sisi pengawasan, Bea Cukai Pematang Siantar melakukan sebanyak 108 kali penindakan dan mengamankan lebih dari 185.000 batang rokok ilegal dan 182,28 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, serta denda ultimum remedium kurang lebih 126 juta rupiah. Dari sisi pemberian fasilitas industri di kawasan ekonomi khusus dan kawasan berikat, tercatat investasi yang ditanamkan lebih dari 6 triliun rupiah dan menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja. Industri-industri yang berorientasi ekspor ini telah berhasil mengumpulkan devisa ekspor lebih dari 800 miliar rupiah. Bea Cukai Pematang Siantar sesuai fungsinya terus mendukung perkembangan industri nasional, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian negara. Sementara itu, indeks hasil survei kepuasan pelanggan atau kepuasan pengguna jasa Bea Cukai Pematang Siantar tahun 2024 menorehkan angka 3,83 dengan kategori indeks sangat puas. Namun kami sadar bahwa ekspektasi pengguna layanan akan terus meningkat di kemudian hari. Oleh karena itu, kami akan terus bebenah dan melakukan penyempurnaan di semua lini agar harapan para stakeholder dapat kami wujudkan. Beragam kegiatan lainnya dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga kami lakukan sepanjang tahun 2024. Dari mulai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan ketentuan dan aturan kepabeanan serta peran Bea Cukai, sehingga kegiatan sosial seperti pelaksanaan donor darah dan sebagainya juga kami lakukan. Selain itu, tidak kalah penting adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka mendukung kelancaran tugas. Yang kami lakukan semua itu tidak lebih sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai abdi negara dan wujud kepedulian kami untuk terus menjadi semakin baik. Tentu semua capaian ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, utamanya para stakeholder yang secara langsung melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Bea dan Cukai
Pematang Siantar. Dan masyarakat secara luas tentu juga ikut berperan serta terhadap kegiatan layanan kami ini. Untuk itu kami sangat berterima kasih atas kontribusi segala pihak atas dukungannya hingga tahun 2024. Tahun 2024 dapat kita lewati bersama dengan capaian yang sangat membanggakan. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk mendukung kami dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang kami berikan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki keluhan terhadap pelayanan maupun pegawai kami dapat disampaikan melalui layanan pengaduan di kantor kami secara resmi. Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran Wise Kemenkeu atau dapat menghubungi unit kepatuhan internal kami. Semoga di tahun 2025 ini kiranya semangat untuk terus bahu-membahu dalam meningkatkan kinerja dapat kita lakukan bersama. Tanpa berpanjang kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya, berjumpa lagi dengan saya Jerry dan teman saya. Saya Andika. Ya, tentunya Dik, kalau kita udah ketemu nih sama teman-teman dari stakeholder, tentunya kita akan membacakan penghargaan-penghargaan ini, Dik. Ya, benar sekali Bang Jiri. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa memberikan sedikit informasi pencapaian di sektor kepabeanan cukai, Nah, Bang, ya. benar sekali, boleh, Dik. Nah, penerimaan dari sektor kepabeanan cukai di tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 300,2 triliun atau tumbuh sebesar 4,9%, dan ini berarti memenuhi 93,5% dari target APBN. Nah, tentunya Dik, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada pertumbuhan nilai impor, ada penguatan kurs US dollar yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan bea masuk. Benar Bang. Selain itu pertumbuhan ini dipengaruhi oleh dampak kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga crude palm oil atau CPO yang menguat sejak Juni yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan bea keluar Bang Jair. Nah, dan tentunya ada kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol yang menyebabkan adanya pertumbuhan penerimaan cukai. Benar Bang. Nah, Dik, kalau kita bicara tentang penerimaan cukai ini, Dik, kayaknya kita langsung bacakan aja nih, Dik, untuk para pengusaha-pengusaha barang kena cukai yang paling patuh ini kayaknya, Dik. Iya benar Bang. Kita langsung ke kategori pertama ya Bang ya. Nominasi pengusaha BKC terpatuh. Nominasinya adalah PT Putra Stabat Industri, PT Sumatera Tobacco Trading Company, PT Permona Cipta Persada. Waduh, ini perusahaan-perusahaan barang kena cukai yang besar ini kayaknya, Dik. Ada di Kota Pematang Siantar loh ini, Dik. Iya Bang. Nah, Tapi kayaknya karena kita di Siantar, tiga-tiganya menang nggak ini ya? nggak bisa Bang, kita kan tetap harus memilih salah satu ya Bang ya. Oh, jadi harus satu aja ya? Iya Bang. Langsung aja kita ya Bang ya. Boleh, Kita umumkan pemenangnya. Pemenang pengusaha BKC terpatuh Diberikan kepada PT Sumatera Tobacco Trading Company. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat kepada PT Sumatera Tobacco Trading Company sebagai pengusaha BKC terpatuh. Nah, kalau tadi kita udah bicara pengusaha BKC nih, Dik. Tadi kan ada juga kita berbicara tentang penerimaan bea masuk ini, Dik. Iya, Bang. Ada Tentang kepabeanan, PABEA. Bang. Nah, pernah dengar TPB nggak, Dik? Tahu kepanjangannya nggak, Dik? Pernah Bang, Apa tempat tuh? penimbunan berikat. Nah, Ya kan Bang? kita akan berikan juga penghargaan kepada para pengusaha TPB terbaik ini, Dik. Langsung aja kita bacakan nominasinya Bang. Boleh, Dik. Nominasi usaha TPB terbaik. PT Suritani Pramuka, PT Unilever Oleo Chemical Indonesia,
ini perusahaan-perusahaan TPB terbaik juga nih, Dik. Saya kalau baca nominasi ini paling pusing ini, Dik. Karena semuanya kayaknya layak juara Iya satu bang, ini, Dik. hebat-hebat semua ya bang ya. Iya, ada Suritani, ada Unilever, ada Toba Pulp nih. Iya bener bang. Tapi kita tetap harus memilih bang. Mau gimana pun kita tetap harus memilih yang menang bang. Iya, udah ada tim Pak dari panitia ini kita, Dik, yang melakukan penilaian terbaik ya, Dik. Iya Ya. bang. Untuk ini langsung kita umumkan aja bang ya. Pemenang pengusaha TPB terbaik Diberikan kepada PT Suritani Pramuka. boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada PT Suritani Pramuka sebagai pengusaha TPB terbaik. Kayaknya udah selesai nih, Dik, belum? Masih ada lagi satu bang. Masih ada Tadi satu lagi kita bang. udah bicara pabean ya, Dik ya. Iya bang. Kita bicara cukai. Cukai juga udah bang. Kayaknya ada satu program pemerintah nih, rencana strategis pemerintah yang salah satunya ada ini di bawah pengawasan Bea Cukai Siantar. Apa ini. itu bang? Pernah dengar KEK nggak? Kawasan ekonomi khusus itu bang. Betul sekali, Oh, itu benar. ada di perdagangan di. Oh, Itu seimbang di itu ya bang ya. Itu dengan bangga kita di bawah pengawasan Bea Cukai Siantar. Oh Pak. benar bang. Jadi kita mau kasih nominasi terbaik juga untuk para pelaku usaha KEK terbaik, Dik. Iya benar. Kita langsung umumkan aja nominasinya ya bang ya. Nominasi pelaku usaha KEK terbaik. Nominasinya adalah PT Industri Nabati Lestari, PT Alians Konsumen Produk Indonesia, PT AIS Sumatera Industri. Wah, ini saya kalau bicara KEK ini kayaknya rencana strategis nasional. Panitia boleh nggak semuanya dikasih nih kayaknya? Sulit bang kalau Karena semua semua ini dikasih bang. mendukung program pemerintah ini ya. Iya bang, tapi karena ini awards kita harus memilih yang Harus pilih terbaik. satu juga tetap ya. Yang Iya, Bang. terbaik Dari yang terbaik the bang. best of the best ya. Dik. Iya benar bang. Nih kita langsung aja umumkan pemenangnya ya bang ya. Wah, siapa ya? Siapa ya? Menang PU KEK terbaik Berikan kepada PT AIS Sumatera Industri. berikan tepuk tangan yang meriah kepada PT AIS dapat pelaku usaha KEK terbaik. Nah, tadi kita baru dengar beberapa pembaca nominasi dan para pemenangnya yang disampaikan oleh pembaca nominasi tadi. Keren-keren semua, bagus-bagus semua. Betul. Tapi ada sedikit yang mengganggu pikiranku ini, Gre. Apa tuh, John? Belakangan ini sering banget ada yang nge-spam ke aku, ada yang telepon, SMS, ngirimin link. Kayaknya sih gerak-gerik penipuan-penipuan gitu. Masalahnya mereka mengatasnamakan bea cukai, Gre. Gimana tuh? Iya, John. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada karena banyak sekali modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai seperti dengan cara mengaku sebagai pejabat bea cukai, kemudian ada lelang palsu, pengiriman barang dari luar negeri dan juga ada yang pakai modus asmara, John. Nah, syukurnya sih aku nggak kena ya, Gre ya, karena bisa mengantisipasi diri sendiri nih. Nah, aku mau mengajak Gre dan juga Bapak Ibu sekalian yang tergabung bersama kita kali ini untuk juga jangan mau ketipu oleh si penipu dengan cara mengenali beberapa modus yang biasa digunakan mengatasnamakan bea cukai, di antaranya menghubungi menggunakan nomor pribadi, mengaku sebagai pejabat bea cukai, mengancam akan memproses atau membawanya ke jalur hukum, meminta transfer sejumlah uang tertentu dan dikirimkan ke nomor rekening pribadi, menyertakan foto barang kiriman atau foto petugas bea cukai, menawarkan lelang dari situs yang tak resmi, dan yang terakhir ini yang paling sering dan mungkin orang banyak kegocek nih, Gre, menawarkan barang dengan harga yang cenderung tidak wajar. Baik, Bapak Ibu juga perlu ingat bahwa petugas bea cukai kita ini nggak pernah meminta uang secara pribadi. Jadi seluruh pungutan bea cukai itu langsung masuk ke kas negara, bukan ke rekening pribadi. Hubungin Bravo Bea Cukai di 15225 jika ingin mendapat informasi yang lebih lanjut seputar bea cukai. Kena juga umpan satu ini. Jatuh cinta memang berbunga-bunga.
Buat hati lupa segalanya. Tidak semua cinta membawa bahagia. Bisa juga datang petaka. Apa aku transfer aja ya? Jangan mudah percaya. Kenali modusnya. Hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225. Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasihku. Cintamu palsu, sayangmu semu bermain dan permainkan aku seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bisa-bisanya aku terkena, bisa-bisanya aku terlena. Rupa-rupanya kau berbahaya, rupa-rupanya kau sama seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu dan aku terjebak. Aku tertipu dan aku terjebak. Aku tertipu dan aku terjebak. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkat dengan DBH-CHT merupakan dana transfer kepada daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN berdasarkan persentase pendapatan negara di sektor penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT yang dibagikan kepada daerah penghasil CHT dengan tujuan
untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan peningkatan pemerataan pemerintah daerah penghasil dan non-penghasil. Pemanfaatan DBH-CHT pada bidang penegakan hukum merupakan sinergi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai yang dilaksanakan secara masif dan terukur berdasarkan manajemen risiko dan skala prioritas. Penggunaan DBH-CHT secara optimal akan meningkatkan pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memajukan daerah. Apresiasi ini akan diberikan kepada 7 pemerintah daerah di wilayah pengawasan Bea Cukai Pematang Siantar berikut ini. Kota Madya Pematang Siantar, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pampat Barat. Nah, setelah melihat video nominasi tadi, selanjutnya kita akan membacakan nominasi nih Kak Eji. Benar, Kris. Jadi kita punya beberapa nominasi. Yang pertama nominasi apa tuh, Kris? Jadi Kak, sesuai dengan penjelasan kita tadi, bahwa ketujuh daerah tersebut merupakan daerah yang mengelola DBH-CHT dan terdapat daerah yang masuk nominasi dengan kinerja DBH-CHT terbaik. Jadi memilih 3 ya, Kris? Ada daerah untuk Nominasi kinerja DBH-CHT terbaik adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kota Madya Pematang Siantar. Itu dia nominasinya Kak. Dari ketiga daerah tersebut, menurut Kakak, daerah mana nih yang kinerjanya terbaik dalam mengelola DBH-CHT? Agak galau ya, Kris. Soalnya 3-3-nya ini terbaik, Kris, kalau menurutku. Betul. Baiklah, langsung saja kita lihat pemenangnya. Pemenang kinerja DBH-CHT terbaik diberikan kepada Kota Madya Pematang Siantar. Kami mengucapkan selamat kepada Kota Madya Pematang Siantar sebagai daerah dengan kinerja DBH-CHT terbaik. Masih ada satu lagi nih, Kris. Oh, masih ada nominasi lagi, Kak? Masih ada satu lagi. Nominasi apa itu, Kak? Langsung kita, kalau tadi itu kan kinerja yang terbaik ya, Kris. Iya. Kalau sekarang koordinasinya yang terbaik, Kris. Wah, daerah mana saja itu, Kak, yang masuk nominasi? Langsung kita bacakan aja ya, Kris. Nominasi DBH-CHT terbaik. Nominasinya adalah Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kalau menurut Kris, koordinasi yang terbaik tuh yang mana nih, Kris? Kalau menurut saya sulit ini, karena menurut saya ketiga daerah tersebut sama-sama memiliki koordinasi yang bagus. Benar, Kris. Tapi tentunya harus ada satu ya, Kris, dari yang terbaik. Jadi kita pilih yang terbaik dari yang terbaik ya, Kris. Betul, Kak Eci. Nah, kita bacakan aja, Kris. Pemenang koordinasi DBH-CHT terbaik diberikan kepada Kabupaten Pampat Barat sebagai pemenang koordinasi. Ada-ada aja sih memang ini kegiatan yang terkait bea cukai ini belakangan ini. Kalau tadi nih aku tadi sedikit curhat tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai, ini lebih meresahkan lagi sih buatku Bre, karena di sekitar kita terjadi nih banyak sekali peredaran rokok ilegal di dekat-dekat kita.
dipajak misalkan di pasar nih, tempat kita yang sering belanja. Yang lebih ironis lagi, deket rumah bahkan. Jadi warung-warung kita nih, warung dekat rumahku mungkin Grey atau Bapak Ibu sekalian, ada loh warung dekat rumahnya yang jual rokok ilegal. Berserakan bahkan ininya, bungkusannya di sekitar kita. Itu meresahkan sekali sebenarnya buat aku. Karena apa? Memang sih menggiurkan sekali dengan harganya yang murah. Apalagi budaya kita itu yang penting berasap loh katanya Grey. Nah yang penting itu ngerokok nih, budaya-budaya kita. Iya sih ngerokok, cuman meskipun harganya murah, yang kita sering luput adalah rokok ilegal itu merugikan. Merugikan bea cukai, yes. Yang lebih parah adalah sebenarnya merugikan kita semua termasuk masyarakat. Nih kami sampaikan dampak yang dirugikan oleh rokok ilegal untuk negara dan juga untuk masyarakat. Yang pertama kerugian negara. Rokok ilegal merugikan negara karena tidak membayar cukai yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Selanjutnya kerugian industri rokok. Rokok ilegal menggerus pasar industri rokok. Kasihan nih sama industri yang patuh. Mereka jadi susah bergerak di industri rokok yang legal. Kerugian kesehatan. Rokok ilegal tidak terjamin kualitas dan keamanannya, serta tidak mencantumkan informasi terkait bahaya merokok. Yang terakhir nih, yang lebih miris karena mengancam masa depan kita, yaitu kerugian sosial Grey. Bapak Ibu sekalian, rokok ilegal dapat meningkatkan jumlah perokok pemula di lingkungan remaja, bahkan lebih parah ke anak-anak. Itu kenapa kita sering mendapati banyak anak remaja dan anak-anak yang masih kecil sudah merokok. Itu tadi, karena tergiur dengan harga yang murah Grey. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Selain mengetahui kerugian negara yang disebabkan oleh peredaran rokok ilegal, Bapak Ibu juga perlu mengetahui ciri-ciri rokok ilegal seperti rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan juga ada rokok dengan pita cukai bukan untuk peruntukannya. Bapak Ibu dapat melaporkan jika mengetahui peredaran rokok ilegal ke Bravo Bea Cukai di 1.500.225 atau ke kantor Bea Cukai terdekat. Bersama kita gempur rokok ilegal. Cintaku ditolak. Wengo, wengo. Wengo, wengo. Wengo, wengo. Cinta ditolak. Cinta ditolak. Nuwun sewu, Mbah. Mbah, semua persyaratan sudah saya siapkan. Kopi hitam, kembang 7 rupa, dan rokoknya. Rokok polos, palsu ya? Iya, Mbah, yang murah. Ya udah nggak apa-apa. Manjur sih, manjur. Tapi nggak gini juga kali.
kicauan bertutup hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan bertutup hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Ku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbagi menjadi 3 bidang, yaitu 50% bidang kesejahteraan masyarakat, 10% bidang penegakan hukum, dan 40% bidang kesehatan. Penegakan hukum dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dilakukan melalui program sosialisasi penyampaian ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Program operasi bersama pemberantasan BKC ilegal, pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal, dan penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal. Sinergi yang kuat antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kepatuhan hukum. Kak Anggi, seperti menyambung dengan apa yang kita sebutkan tadi ya. Sepertinya tugas kita nih membacakan pemberian penghargaan selanjutnya ya. Iya Bang, kita lanjutkan aja ya pembacaan penghargaannya. Nominasi sosialisasi DBHCHT. Nominasinya adalah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kota Madia Pematang Siantar. Waduh, kalau dilihat dari nama-namanya atau daerah-daerah yang itu dekat dengan kita nih sebenarnya ya Kak ya. Iya, dekat. Ya. Gimana Kak? Dekat jauh. Ada yang dekat, jauh ya, ada beberapa yang jauh ya. Iya. Kita lanjut. Lanjut Kak. Sebutkan pemenangnya ya. Pemenang nominasi sosialisasi DBHCHT terbaik diberikan kepada Kabupaten Dairi. Selamat kepada Kabupaten Dairi.
Ini kita membaca yang kedua, Kak. Terkait dengan informasi ya, informasi yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasi dan optimalisasi penerimaan cukai itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama Bea Cukai dengan pemerintah daerah setempat. Inilah dengan nominasi yang akan kita bacakan selanjutnya ya Kak ya. Iya, nominasi pengumpulan informasi DBHCHT terbaik. Nominasinya adalah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba. Menurut Abang dari ketiga ini, kira-kira siapa Bang yang menjadi pemenang pengumpulan informasi DBHCHT terbaik? Selainnya harusnya 3-3 ya Kak ya. Iya. Karena 3-3 ini udah bonding dan informasinya yang di kita tuh akurat dan memberi impact banyak ya dengan kegiatan kita ya. Tapi tetap harus ada satu ya Kak ya. Harus ada satu, iya. Karena kita awards kan Bang. Betul. Kita harus memilih terbaik dari yang terbaik. Kita sebutin saja langsung ya Kak. Iya. Pemenang nominasi pengumpul informasi di BHCHT terbaik diberikan kepada Kabupaten Toba. Beri aplaus kepada Kabupaten Toba. Selamat lagi kepada Kabupaten Toba. Nah, ini nominasi terakhir dari yang paling terakhir nih Bang. Oh gitu Kak ya. Iya. Siap. Jadi ini kegiatan sinergi BC dan pemerintah daerah itu kan dibutuhkan ya Bang untuk menekan BKC ilegal supaya itu penerimaan negara juga optimal. Untuk itu kita butuh kerjasama dan kerja cerdas semua pihak. Maka dari itulah panitia memutuskan untuk mengadakan nominasi ini. Yaitu Nominasi apa dulu Kak ya? ini Bang, nominasi operasi bersama DBHCHT terbaik. Nominasinya adalah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba. Seperti ini bondingnya sudah terasa ya Kak ya. Sebenarnya untuk 3 kabupaten yang tadi disebutin ya Kak. Cuman ini yang terakhir ya. Iya, jadi penasaran nih. Penasaran, pasti Iya. penasaran kali. Kita sebutin aja, kita lanjut, kita gaskan. Pemenang nominasi operasi bersama DBHCHT terbaik diberikan kepada Kabupaten Karo. Beri aplaus kepada Kabupaten Karo. Dan selamat kepada Kabupaten Karo. Nominasi operasi bersama DBHCHT terbaik. Semua nominasi sudah dibacakan. Semua pemenang sudah disampaikan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang nominasi yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, stakeholder dan juga pemerintah yang mendapatkan nominasi tersebut memang berhak mendapatkannya. Karena penilaian dan pertimbangan yang dilakukan terhadap pemilihan pemenang ini dilakukan langsung oleh pegawai-pegawai terkait atas kinerja yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Jadi sudah dikaji, sudah diperhatikan, dipertimbangkan, dan juga dilihat hasil atau report-report yang terjadi sepanjang tahun 2024. Sehingga penentuan pemenang ini bukanlah dari 1 atau 2 kejadian yang bagus saja, Gre. Dibutuhkan kepatuhan, sinergi, koordinasi yang baik dari seluruh pihak untuk mendapatkan nominasi ini. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, stakeholder ataupun instansi untuk tetap menjaga kinerja terbaiknya dan mengundang Bapak Ibu yang lain juga untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang untuk bisa merebut mungkin nominasi-nominasi terbaiknya di setiap lini nominasi dan dapat membanggakan stakeholder dan instansi Bapak Ibu sekalian terlebih untuk memberikan kontribusi terbaik terhadap negeri kita ini, Gre. Betul John, jadi kami ucapkan sekali lagi
Selamat kepada para pemenang dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti acara ini hingga akhir. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia. Akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa penghargaan yang dicapai bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal untuk menunjukkan performa terbaik dalam membangun negeri. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Berakhir pula kebersamaan kita, sampai jumpa di lain hari. Saya Gretia Purba dan rekan saya John Wesley Girsang mewakili seluruh panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.